dari awal permasalahan ini sebenarnya yang buat netizen. Farhat orangnya kalau masalah duit nggak hitung-hitungan. Siapa nanti yang mau membiayai dia selama hidupnya, dia udah nggak bisa kerja lagi? Nah itu yang aku pikirin. Berarti pikiranku sama kayak bapak dia. Bodoh berarti. Enggak, ini pikiran orang berhati ikhlas. Terus dia minta netizen Indonesia yang suruh ngurusin dia, suruh ngebiayain. Gila, apapun permasalahannya, kita serahkan ke netizen. Netizen itu maha benar loh. Dia menantang John LBF, artinya dia menantang masyarakat Indonesia. Apa salahnya duit itu dikasih dia? Kan masih banyak sisanya. Terus udah dikasih sama dia juga duitnya. Jelas juga ya. Nggak, netizen ini yang nggak jelas. Halo guys, balik lagi bareng gue, Katakan Tutus. Dan kita masih lanjut lagi soal pembahasan yang menarik dan memang harus dibahas di sini ya. Sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, boleh dipersilakan di subscribe terlebih dahulu. Di video kali ini kita kedatangan lagi sosok yang sangat misterius ya. Jadi gengs, kasus Agus ini belum selesai gitu. Semakin kesini semakin melebar kemana-mana. Kemarin ada konferensi pers juga, itu menambah runyem permasalahan ini gitu. Statement-statement yang harusnya nggak diucapkan oleh pihak Agus itu jadi merembet kemana-mana. Jadi si Novi dituduh pemakai ya kan. Dan ini adalah fitnah yang sangat keji gitu loh kalau menurut gua ya. Ini kita kedatangan lagi saudara kita. Jadi gimana tanggapan Anda soal permasalahan ini? Jadi kemarin aku lihat komen-komen kalian di kolom komentar. Ada yang bilang mabuk, ada yang bilang tidak menguasai materi gitu, permasalahannya gitu. Jadi sebenarnya materi itu tidak perlu dikuasain. Karena dari awal permasalahan ini sebenarnya yang buat netizen. Netizen itu sendiri? Netizen itu sendiri yang buat permasalahannya, yang membesar-besarkan. Itu semuanya netizen. Netizen kayak ini yang nggak ikhlas untuk donasi gitu. Kenapa aku bilang permasalahannya dari mereka? Coba dari awal mereka nggak usah tanya-tanya duitnya kemana, nggak bakalan melebar kemana-mana. Akhirnya seperti ini. Pasti 90% yang berkuar-kuar itu bukan pendonasi. Jadi mereka berkuar-kuar seolah-olah mereka yang teraniaya gitu. Kita lihat sendiri kondisi Agus sekarang. Dia itu astagfirullahaladzim. Dia nggak bisa apa-apa lagi sekarang. Kita harus melihat yang ini. Dia seorang yang dia ini korban penyiraman. Terlepas kronologisnya gimana, dia berbuat apa sebelumnya, itu urusan belakang lah. Mungkin ini teguran dari Tuhan. Tapi untuk kedepannya ini, sepatutnya kalian gak usah lagi lah ngebully dia. Dan ikhlaskan sajalah duit itu. Gak usah dilebar-lebarkan lagi. Untuk Mbak Novi juga mungkin bisa bicarain dengan pihak Agus lah secara baik-baik. Dan netizen ini gak usah lah berkuar-kuar lagi. Sebenarnya kalian yang buat runyam semuanya. Coba kalian diam, gak ada komen bahas ini, bahas itu. Ini ada dari pihak Agus, ada dari pihak ini yang bikin runyam sebenarnya. Kalau gua sih nggak setuju dengan pandangan Bang Nawir ya. Nggak setujunya kenapa? Justru netizen ini yang mengawal dan meluruskan justru. Gitu loh. Yang perlu disalahkan itu adalah pihak-pihak yang masuk tiba-tiba yang mengaku sebagai pahlawannya Agus, membela kebenaran, ya kan? Ya itu siapa kalau bukan si Farhat Abbas? Yang harus disalahkan itu ya orang-orang itu, komplotan si RD Lau, Farhat Abbas, ya kan? Yang mereka masuk hanya memanfaatkan momen yang lagi viral aja gitu. Karena gimana ya, Farhat Abbas ini dia nggak peduli juga sama si Agus. Dia cuma memanfaatkan momen ini aja sebenarnya, nambah runyam. Coba dia nggak masuk ya, nggak masuk dalam permasalahan ini, selesai urusan. Uang itu tetap menjadi uang si Agus yang mengelola yayasan, lebih jelas, ya kan? Uang larinya kemana? Akhirnya merambatnya kemana-mana gitu. Buat apa dia mau jadi pengacara secara gratis? Hanya untuk membela yang salah. Nah ini nggak mungkin juga si F ini mau gratisan, Cok. Gratis Tujuannya membela gratis. keuangan, bukan membela kebenaran dia tuh. Dia membela duit itu agar selayaknya untuk Agus.
duit ini nggak kemana-mana, biarlah Agus yang ngelola sendiri beserta keluarganya. Itu sebenarnya tujuan dia. Iya. Sebelumnya udah lihat kasus sebelumnya, Apa? kasus Pina, dia kan jadi pengacaranya salah satu korban juga, korban salah tangkap. Dia lah begitu ikhlasnya dia membela siapa namanya, aku lupa. Kalau kita lihat dari situ itu kan Oke, udah jadi. dari kasus itu mungkin dia sembuh ya kan. Mungkin dari kasus itu dia sembuh. Yang Rasman yang kambuh ya kan. Sekarang Rasman yang sembuh, si Farhad Abbas ini yang kambuh gitu. Kalau jadi gini, kalau permasalahan ini si Farhad Abbas menengahi, mencari solusinya bukan malah mencari permasalahan menambah runyam, pasti si masyarakat seluruh Indonesia gue jamin ya pasti respect lagi gitu. Kalau seperti ini, lihatlah siapa masyarakat Indonesia yang respect sama dia, kalau nggak ente juga kan. Salah satunya. Jadi gimana ya, jadi permasalahannya itu memang dibesar-besarkan, ditambah runyam lagi sama komplotan si F ini gitu. Bagaimana kalau misalnya mereka ada di belakang antara si F sama Agus, mereka saling ngobrol. Jadi si Agus, si Farah misalnya nanya gini, jadi maunya sebenarnya duit ini kalian yang ngelola atau Mbak Novi? Nah, jadi orang si Agus bilang, kami aja lah bang, kata dia. Jadi oke, kami perjuangkan, kata dia. Saya perjuangkan ini karena saya merasa ada panggilan dari Tuhan untuk membela kaum yang lemah gitu misalnya. Kita nggak tahu. Udah tahu, dia sendiri yang awalnya waktu pertama kali pelaporannya itu kan, si Novi dilaporkan, duit itu udah nggak ada gunanya lagi bagi si Agus gitu loh. Jadi fix kan, kenapa makin kesini kok dia pengen duit itu kembali lagi gitu loh. Udah nggak mau memperjuangkan lagi kemarin tuh. Si Farhad Abbas juga ngomong seperti itu. Dan duit itu udah kalau mau dikembalikan harus ada kuasa 8.000 tanda tangan. Dan tanda tangan petisi itu terpenuhi 130-an ribu. Jadi fix duit itu bakalan dibalikin ke donatur. Udah banyak yang nge-DM di video-video gue juga banyak yang minta, bang kalau minta uangnya kembali gimana caranya gitu. Pokoknya permasalahan ini nggak bakalan seramai ini, nggak bakalan serunyem ini kalau nggak dikompor-komporin oleh pihak yang ngerasa pahlawan kesiangan itu. Soal dia nggak butuh duitnya lagi, sebenarnya kalau kita lihat dari sudut pandang orang yang tak berduit, itu cuman ya keluar spontan aja dari mulut dia. Siapa yang nggak butuh duit? Dia sendiri yang nggak butuh kemarin. Jadi itu kalau menurut hemat saya. Itu cuman spontan aja dia bilang. Kita kan biasa aja bilang seperti itu. Misalnya sama Biar pacar. apa coba ngomong seperti itu? Berarti Ya. kalau dia udah ngomong ke publik, berarti ya udahlah ikhlas. Berarti maksudnya dia nggak peduli lagi uang itu mau ditarik, ya kan? Coba kalian bayangin. Duit udah ada di tangan 1,7 M. Kita ngerasa selama 5 tahun ke depan mungkin duit itu bakalan masih ada sampai selama kita nggak bekerja. Dan tiba-tiba duit itu diambil lagi. Gimana perasaan kita yang tidak berdaya? Masalahnya gini, si Agus ini orang yang memang tamak gitu kalau menurut gua ya. Maksudnya dia tuh memang orang yang nggak amanah dari awal, serakah gitu. Orang tuh menguji, dia diuji oleh yang maha kuasa dengan kondisi seperti itu. Oke. Nah hikmahnya itu dia dikasih kesempatan buat dikasih rezeki, dikasih kesempatan, ternyata tidak memanfaatkan dengan baik dan tidak amanah gitu. Itu artinya apa kalau bukan tamak setelah mendapatkan duit? Padahal Denny Sumargo itu udah mengingatkannya dari awal. Mas Agus dapat duit, maksudnya teman-teman subscriber si Denny ya. Memberikan uang, apakah Mas Agus akan mempergunakan dengan baik? Tapi apa kenyataannya setelah duit itu masuk ke rekening, ternyata mereka mencoba untuk merahasiakan berapa nominal yang udah masuk gitu. Terus tahan dulu. Jadi itu yang jadi masalah. Itu artinya dia mencoba untuk tidak amanah ke donatur gitu. Donatur ini punya hak juga. Duitnya itu memang benar-benar dipergunakan untuk kesembuhan mata. Dia nggak bisa apa-apa, dia buta. Kau lihat di podcast pertama dia ke Densu itu, dia ditanya sama Densu, apakah
Mas Agus masih bisa melihat, bukan gelap gulita ya, tapi dia masih ada rangsangan cahaya masuk ke matanya. Kenapa Novi itu yakin banget Mas Agus ini bisa diobati, masih percaya keajaiban Allah lah gitu kan, karena masih ada ya respon lah gitu, matanya itu masih cahaya, dia ada lampu di depannya juga tahu gitu. Ada kemungkinan buat mata itu sembuh. Udah dikasih rumah sakit yang terbaik, rekomendasi dari Novi, dan di situ rumah sakit yang mungkin bagus lah menurut Novi ya, karena sebetulnya kemarin itu tanggal berapa gitu, 2 hari yang lalu atau apa, itu adalah jadwal operasi, tapi dengan huru hara yang tambah jadi panas, akhirnya dia nggak datang ke rumah sakit itu untuk dioperasi mata, pembentukan bola mata kembali gitu. Kan itu jadi nyusahin dia sendiri, ngantri di rumah sakit dia ngeluh masih lama kan, walaupun ngantrinya lama ya udahlah sabar aja gitu. Ini yang kemarin ya, baru-baru ini. Tapi ngantri di Polda, bolak-balik Polda, dia semangat gitu. Heran gua, ini gara-gara ya itulah komplotan-komplotan itu. Mungkin ujian ini atau cobaan ini bukan cuma sama Agus, tapi sama netizen, sama kita semua. Allah menguji seberapa ikhlas kita memberi. Iya, awalnya ikhlas. Tapi kalau yang dikasih itu menyalahgunakan, terus nggak amanah, ujung-ujungnya apa? Didoain netizen loh, disumpahin netizen. Kita nggak tahu berapa juta netizen Indonesia ini yang mendoakan dia untuk apa? Kejelekan. Nggak tahu kita doa siapa yang dijabah. Menurut gue ya, si Agus ini memang niatnya dari awal memang setelah dapat uang itu udah nggak baik gitu. Ya kan dia mau pergunakan untuk keluarganya, untuk kesembuhannya. Iya, untuk kesembuhannya. Coba uang udah banyak, tapi masih pakai BPJS. Coba. Ya biar duitnya nggak berkurang. Duitnya justru malah dikasih buat bayar hutang. Alah, itu terus. Itu berapa lah itu dari 1,7 M? Itu cuma 98 juta. Tamu. 98 juta itu banyak, Cok. Iya, tapi jadi, kalau kita tolak dari 1,7 M itu udah pembodohan. Itu udah penipuan loh. Ini penggelapan uang. Wawaknya si Agus ini, ya mungkin melalui anak-anaknya, make uang 98 juta itu yang dibayarkan untuk pelunasan rumah itu cuman 35 juta, sisanya itu untuk belanja. Belanja online. Dulu? Online. Untuk keperluan pribadi mereka, Cok. Yakin. Netizen udah tahu. Itu mutasinya sudah dipegang sama si Novi. Kau lihatlah podcastnya si Novi. Apa salahnya duit itu dikasih dia? Kan masih banyak sisanya. Terus udah dikasih sama dia juga duitnya. Jelas juga ya. Nggak, netizen ini nggak jelas. Kok yang nggak jelas juga? Nggak, serius. Sama aja kayak ini. Terus coba bayangin, ada yang ngasih kok duit. Terus kok ngasih buat siapa kan? Apalagi kita nggak tahu prosedurnya donasi itu gimana. Kalau tahu ada undang-undangnya donasi itu. Nggak bisa donasi itu pribadi. Donasi untuk khalayak ramai itu ada aturannya. Iya. Gitu. Iya, tapi kan yang donasi bukan secara pribadi, tapi dari si Novi, terus udah dikasih langsung sama si Agus. Nah, si Agus emang dia tahu ini setelah aku ambil prosedurnya gimana ya? Dia kan nggak bakalan tahu. Dia taunya aku lagi ada duit nih banyak, kasihlah ini sedikit aja, kasihlah ini sedikit aja. Itu menurutku wajar aja, lo wajar. Jadi donasi itu ya, awalnya untuk pertanggungjawaban ya, awalnya itu harus masuk ke yayasan. Jadi Denny Sumargo itu udah menyarankan masuk ke yayasan. Tapi akhirnya dari pihak si Agus ini minta ke rekening langsung aja gitu, ke rekening pribadi gitu. Jadi dengan rasa kepercayaan Denny Sumargo dan si Novi ini ya oke gitu loh. Tapi dengan catatan diawasi, didampingin oleh yayasan gitu loh. Karena berdonasi atas nama pribadi itu nggak bisa, dan orang itu nggak mungkin mau berdonasi kalau nggak alasannya itu yang lain-lain selain dengan penyembuhan mata itu gitu. Nah, berarti dari awal sebenarnya udah salah juga. Salahnya donasi kan harus dari yayasan, kenapa
Kenapa nggak rekening yayasan? Kan udah, Nah itu kan, berarti kan aku udah secara cerita, undang-undang udah salah. Kenapa? aku udah cerita tadi. Maka dari itu, yayasan itu mendampingi di bawah naungan si yayasan. Karena yayasan ini bertanggung jawab, maka dari itu si Novi ini perlu mutasinya karena nanti ada pertanggungjawabannya gitu loh. Jadi nggak sembarangan karena Novi dari awal tuh udah megang gitu loh. Nah, kenapa mereka sembarangan percaya sama orang? Dari awal itu kesalahannya itu. Ya siapa yang tahu kalau Agus tuh bakalan kayak gitu? Kalian ngerti nggak sih? Nggak jelas Ya, kadang-kadang. kita sebagai yayasan kita jangan mudah percaya sama orang. Aduh, Harus rekeningku ini. Berarti ya ini kan dengan cara memviralkan itu baru uangnya banyak kan? Maksudnya donasinya bakalan terkumpul atas dasar dia kemarin rekeningnya itu langsung dikasih. Donasi itu dikasih ke rekening itu sambil podcast. setelah diedit lah. Nah, di luar kan, di luar ini kan, di luar podcast kan orang itu ngomong. Nah, harusnya Dan itu masih bukti chatnya juga ada si Agus yang minta gitu loh. Jadi karena si Densu sama si Novi ini percaya gitu loh. Tapi dengan catatan yaitu yayasan yang mendampingin gitu loh. Nah, Seperti itu. nah, cara penyelesaian gimana kalau menurutmu sendiri? Cara penyelesaian masalah ini? Penyelesaiannya sebenarnya udah selesai. Tapi masih rame Masih ramai gara-gara netizen. situ bukan. Iya. Si tukang huru-hara yaitu si Farhad Abbas yang ngerasa menjadi pahlawannya si Agus gitu loh. Dari awal itu udah selesai kasus. Kalau nggak ada si tukang kompor si Farhad Abbas ini masuk, nggak mungkin makin panjang seperti ini karena selesai. Kalau masalah itu kalau si Farhad Abbas ini menjadi penengah mencari jalan keluarnya, itu nggak bakalan seperti ini. Dan duit itu tetap menjadi duit si Agus. Karena kenapa? Duit itu dikelola oleh yayasan dan dipantau keperluan si Agus ini tetap dipenuhi lah. Karena dia harus menjalani operasi dan operasi itu sekali operasi 100 juta untuk operasi pembentukan mata yang kemarin jadwalnya operasi dia nggak datang. Kan itu artinya menyia-nyiakan kesempatan dia untuk memperbaiki matanya, kecuali niat dia memang sudah nggak mau lagi sembuh. Kalau gue lihat ya si Agus ini berubah ketika mendapatkan uang sebesar itu. Beda dengan sebelum mendapatkan donasi. Dia ngerengek minta tolong, pengen yang penting matanya bisa sembuh, ya kan? Tapi setelah dapat duit dia udah nggak peduli lagi dengan matanya. Karena apa? Orang-orang di sekelilingnya juga udahlah. Mungkin ya udahlah, mata itu udah nggak bisa disembuhkan lagi gitu. Kita mana tahu, coba kita nggak tahu dengan doa para donatur, ya kan? Doa siapa yang diijabah dari sekian juta manusia gitu kan. Tapi malah disalahgunakan. Jadi menjadi bumerang sendiri buat Agus. Niatan dari awal itu udah nggak baik kan. Gue juga kesel banget sih ya. Sampai si Farhad Abbas ini ngancam nyumpahin para donatur nggak bakalan masuk surga, bakalan masuk neraka. Aduh, heran gue. Nah, kalau itu mungkin ya kalian jangan nyalahin si Agus lagi, tapi nyalahin si Farhad Abbas. Tuhan juga tahulah hati kalian, nggak usah ditutup-tutupin. Aku yakin kalian dikasih 1,7 M, pasti ya udahlah, nah buat kamu gitu tuh. Udahlah, Ya, jangan lagi. bohong. Tergantung. Semua Tergantung gitu. manusianya amanah atau enggak, gitu loh. Jadi orang tuh harus sabar dulu. Utamakan dulu tujuan awalnya, gitu loh. Nanti kalau sabar, rezeki itu milik kita. Itu kan kesempatan dia sebenarnya. Rezeki itu dikasih. Dia dikasih ujian, diberi dari ujian itu diberi kesempatan buat mendapatkan rezeki yang melimpah, gitu kan. Tapi makin kesini nggak jelas gitu. Mantan karyawan yang pernah kerja sama dia juga udah mulai buka suara ya. Salah satunya ini sudah banyak memutus rezeki orang kerja di situ.
Saya saksinya sendiri, sudah 5 sampai 10 karyawan yang memilih resign dikarenakan Mas Agus ini. Dan cuma saya yang mampu bertahan selama 1 tahun lebih menghadapi sikap dia yang gampang emosi, nggak mau kalah. Oke, mungkin kalian beranggapan emang anak muda zaman sekarang kalau kerja ditegur gampang sakit hati. Jadi nggak mungkin. Dari sini aja, Wer. Aku udah bisa membayangkan nggak mungkin kalau cuman ditegur secara normal anak muda zaman sekarang ya. Kalau menurut aku sih ini udah berlebihan banget sih ya. Sampai si Aji ini nekat berbuat seperti itu. Kuasa hukum dari si Aji sendiri ini kemarin udah buka suara ya. Aji bakalan ungkapkan kronologi yang sebenarnya gitu. Ini menarik, bakalan rame lagi nih. Karena apa? Sifat-sifat Agus yang sebenarnya yang memang sudah kita lihat juga ya, walaupun mungkin berapa persennya doang, tapi si Aji ini yang bakalan mengungkapkan sikap si Agus ini, kelakuan si Agus ini seperti apa nanti gitu. Kalau kita lihat dari kuasa hukum si Aji ini ya bakalan diungkap di persidangan nanti. Lucu aja sih. Kemarin waktu kasus di Cirebon si Farhad Abbas sembuh, si Rasmannya kambuh. Sekarang si Rasmannya sembuh, si Farhad Abbasnya kambuh. Kemarin di konferensi pers si RD Law ya, si pengacaranya Agus ini nantangin si John LBF gitu loh. Kalau dia nantangin John LBF untuk nantang 5 miliar dan dia bilang sendiri kalau dia nggak bisa memenjarain si Novi, dia bakalan berhenti dari pengacara jadi pengacara. Dia menantang John LBF artinya dia menantang masyarakat Indonesia, menantang netizen Indonesia, itu aja. Nggak tahu permasalahan ini kapan selesainya, dan ya itulah, masalahnya makin melebar kemana-mana sampai ngebawa-bawa si di luar konteks lah, ngomongin si Novi pemakai narkoboy lah. Dia itu sebenarnya pengonsumsi berita hoax loh sebenarnya si RD Law ini. Karena berita yang dia baca itu cuman baca judulnya doang gitu loh. Yang dia maksud itu Novi. Memang Novi yang pemakai narkoboy itu, tapi bukan Novi yang saat ini gitu loh. Bukan Novi Pratiwi gitu loh. Tapi Novi yang lain. Memang beritanya itu kasus narkoba, tapi bukan Novianti yang ini gitu. Itu artinya apa? Orang seperti ini mengonsumsi berita yang cuman baca judulnya doang gitu. Itu orang seperti ini jadi lawyer, heran juga. Oh, lawyernya si ini. RD Law yang kemarin statement seperti itu. Bully lah dia. Jangan si Agus, please, jangan si Agus. Kalau Agus tetap kekeh pengen memenjarain si Novi di luar kuasa kita. Gimana netizen menanggapi itu? Apapun permasalahannya, kita serahkan ke netizen. Netizen itu maha benar loh. Oke. Jadi, kalau si Agus ini memang terus melanjutkan, konsekuensinya ya berhadapan sama netizen Indonesia gitu loh. Mungkin di belakang keluarganya si Agus ini ngomong gini sama Agus. Ikutin aja. Kami ngikutin si Farhad Abbas lah. Kalau nggak ngikutin, siapa nanti yang bakal? Kami nggak bakalan mau lagi bantuin kok. Kami nggak bakalan mau ngurus kok gitu. Gimana jika ada perkataan seperti itu? Jadi mau nggak mau si Agus ikut aja. Kita kan nggak tahu. Artinya bodoh si Agus. Ya. Ngapain orang kayak gitu diikutin? Coba. Ya, mungkin ada iming-iming yang lain. Iming-iming apa? Iming-iming duitnya nanti terserah buat dia gitu. Nanti takutnya bisa kita perjuangkan kata si Farhad Abbas. Bisa kita perjuangkan duit ini, mau buat apapun kamu pakai bisa kata dia kan. Bisa dengan pasal ini bla 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 kata dia kan. Iya. Oke, kata siapa. Kita kan nggak tahu di belakang itu siapa, mana tahu dia ada perjanjian nih. Misalkan nanti uang itu kembali, yang diperjuangkan oleh Farhad Abbas ini ya kembali, dia
ada perjanjian di belakang tuh. Harus ada bagi hasil. Ya kita kan nggak tahu juga. Kalau Itu- Farhad Abbas kalau aku lihat enggak lah. Ya kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Enggak ya. ada. Kita nggak tahu permasalahan Ada pun yang mungkin di kecil aja. Dia yang kelas di, orangnya. di apa namanya, yang di permasalahan Cirebon itu ya mungkin ya memang seperti yang aku katakan tadi, dia di sana sembuh mungkin ya, sembuh lah. Tapi sekarang kambuh lagi. Coba. Itu kan Jadi persepsi takutnya kita. nanti ya Ini kita nggak tahu Agus sama si Farhad Abbas ini ya, tanda tangan kuasanya gimana. Mana tahu di belakangnya itu dia ada perjanjian, nanti kalau uangnya balik kita ada persentase gitu. enggak lah. Kalau menurutku Ada. enggak. Farhad orangnya kalau masalah duit enggak hitung-hitungan. Ada pun mungkin ya sedikit lah, enggak banyak. Farhad kan udah kaya, dia palingan mau ini untuk cari nama lah. Kalau masalah duit aku nggak terlalu yakin. Cari nama yang bikin reputasi itu baik. Ini cari nama jadi reputasi anjlok gitu kan. Ya. Kan bodoh. Lanjut permasalahan ini nih. Bapaknya kan muncul nih ke publik ya. Bapaknya bersuara lah, buka suara soal Agus ini Don kemarin kan. Kemarin katanya Don, tapi masih bolak-balik ke kantor polisi, nggak Don tapi. Ya urusan mereka lah, mau berbicara apa di publik, mau bicara sebenarnya atau enggak, urusan mereka lah ya. Itu kan nanti kalau dia berbohong ya berbalik ke mereka sendiri. Jadi orang tuanya ini bilang kemarin di wawancara, kalau uang itu udah dibalikin semua ke yayasan, maksudnya bukan dibalikin ya, dipercayakan. Awalnya memang udah ada kesepakatan tuh, tapi kesini statement mereka berubah, uang itu dirampas gitu. Jadi orang tuanya ini bilang di ATM Agus ini sudah 0 gitu. Jadi dia mau balik ke Aceh itu gimana gitu? Siapa nanti yang mau membiayai dia selama hidupnya, dia udah nggak bisa kerja lagi gitu. Nah itu yang aku pikirin. Berarti pikiranku sama kayak bapak dia. Bodoh berarti. Enggak, ini pikiran orang berhati ikhlas. Terus dia minta netizen Indonesia yang suruh ngurusin dia, suruh ngebiayain. Gila aja. Ya, donasi tadi lah maksudnya biar tetap sama dia. Iya, kalau awalnya amanah, netizen pasti ikhlas dong. Kalau nggak amanah ya ujung-ujungnya kayak gini gitu. Makanya netizen itu udahlah Farhad Abbas jangan ngikut-ngikutin itu lagi. Coba lagi tuh jangan malah ngebully si Agus biar si Agusnya pisah ini, cobalah itu yang diperjuangkan biar duitnya tetap dikelola oleh Mbak Nopi, duitnya tetap sama si Agus. Ini malah ini bully si Agus, si Farhadnya lah. Ya kalau si Agusnya nggak Dia kan nggak bisa, neko-neko. dia nggak bisa juga baca komen-komen kan. Iya, tapi kan pikiran dia karena memang jejak digitalnya, jejak dari teman-temannya ini, dia tuh memang sifatnya kayak gitu ya. Nggak bisa dia ini. Coba kemarin sampai dengan kejinya, dengan mulut lemesnya dia ngatain si Mbak Novi ini kejam lah segala macam. Aduh pusing gue ngeliatnya si Agus ini. Yalah mungkin gimana ya, closing statement lah kalau menurut dari Nawir dulu nih, closing statement gimana? Mungkin netizen cuman meluapkan emosinya sama penampilannya si Agus, bukan penampilan sih, sama statementnya si Agus. Kelakuan si Agus. Tapi tahu kan di belakang dia siapa yang mungkin ngompor-ngomporin si Farhad gitu. Jadi si Farhad aja lah yang bully, jangan si Agus. Terus masalah donasi, ikhlasin aja lah, duit berapa lah itu. Ya oke lah kalau kita totalin 1,7 M, tapi kan kalian donasi berapa lah, 50.000, 100.000 palingan satu orang. Jadi kalau menurutku ikhlasin aja lah, kasih lah sama si Agus. Toh kalau kalian kasih amal juga buat kalian. Tapi kalau dibalikin, kita nggak tahu loh, duit itu nanti hilang sama kalian. Yang tadinya kalian donasi kembali sama kalian, duitnya kecuri. Mending ya udahlah, nggak usah ditarik lagi donasinya, sama dia aja lah. Kalau menurutku itu situs. Ini amal loh, masalah hati nurani. Kalian juga kalau posisi seperti itu pasti sedih banget kalian kalau udah dapat duit tapi ditarik lagi. Janganlah seperti itu. Oke. Itu aja sih. Nah.
Oke lah ya, mungkin intinya tuh sebenarnya permasalahan ini selesai ya. Cuman ya memang Agus ini memang bodoh, terus memang gampang dikompor-komporin juga ya kan. Ya datangnya orang-orang yang cuman nimbrung, ya semoga permasalahan ini cepat selesai lah ya. Biar nggak berlarut-larut. Kalau aku sih lebih gimana ya, udahlah si Agus ini harusnya fokus aja ke pengobatannya dia aja. Ngapain dia sibuk-sibuk ke konferensi pers, bolak-balik ke kantor polisi, nggak ada untungnya. Coba yang buntung iya gitu loh, duitnya nggak ada, duitnya hilang, dia sendiri yang buntung kan. Kalau dia ngikutin alurnya, duit itu nggak akan kemana-mana, percaya nggak? Benar nggak? Iya, udah dijamin sama Denny. Duit itu bakalan 100% balik nanti kalau ada sisanya setelah pengobatan itu yang sudah dijadwalkan oleh Novi gitu loh. Mungkin ini aja lah untuk pembahasan video kita kali ini ya. Ya gimana lah menurut teman-teman berpandangan ya, dia dari masing-masing kami ini gimana, dari menurut teman-teman tanggapan dari Abang Nawir ini gimana. Terus kita lanjut diskusinya di kolom komentar ya. Oke, mungkin sampai di sini aja. Thanks buat teman-teman yang udah mampir, jangan lupa share videonya sebanyak-banyaknya. Salam dari gua Tutus dan Munawir Sani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.